Kalau pada orang dewasa, gejala yang dominan itu yang sering ditemukan itu batuk. Batuk yang tadi saya bilang tuh udah benar, batuk yang berkepanjangan 2 minggu atau lebih, yang bisa disertai rasa sesak, dan kalau dia batuk dahaknya itu bisa berdarah, disertai dengan mungkin rasa meriang gitu loh, kayak anget-anget gitu. Terus mungkin keringat dingin, nafsu makan turun, rasa lelah yang berkepanjangan yang nggak ada penjelasannya gitu. Terus berat badannya turun tadi udah ya, rasa sesak gitu bisa. Tapi kalau pada anak-anak itu gejalanya lebih samar. TB laten. Jadi masuk kumannya ke dalam tubuh orang. Kalau orangnya bagus, imun tubuhnya melawan, kemudian menang, si bakterinya dikurung di dalam. Dan si TB laten ini tidak menyebabkan gejala apapun, tidak menimbulkan gejala apapun, dan tidak menular kepada siapapun. Jadi benar-benar di penjara. Dikurung tadi ya? Jadi si kumannya tidak berkutik. Dia bakal bisa lepas nggak? Bisa. Kalau Nah, pada satu saat ketika daya tahan tubuh orangnya ini melemah, atau mungkin serbuan kumannya begitu masifnya, sehingga si kuman-kuman yang di penjara ini lolos, kabur ceritanya. Kan narapidana aja bisa kabur gitu kan. Apalagi kuman, benar-benar kuman gitu. Ya. Jadi kalau penjaganya sistem imunnya melemah oleh berbagai keadaan, maka si penjaranya ini terbuka, kerangkengnya terbuka, kumannya keluar, dan dia menyebabkan sakit penyakit, dan itu dinamakan TB aktif. Nah, kalau pada TB aktif ada gejala, jadi mungkin batuknya udah ada, demamnya udah ada, keringat malamnya udah ada, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan udah ada, dan kalau di fotonya positif, sudah bisa menularkan kepada orang lain kalau tidak diobati. Tapi untuk pengobatannya sendiri sama TB laten dengan TB aktif? Apa ada perbedaan juga? Ada perbedaan. Kalau pada TB laten biasanya tuh kita ngobatin hanya dengan satu macam obat, dan masanya antara 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau dia TB aktif, obatnya biasanya lebih dari 1. Antara 3 sampai 4. Masa pengobatannya minimal 6 bulan. Berapa bulan? Ya tergantung jumlah kumannya, tergantung keganasan kumannya, tergantung harus rutin. Harus rutin ya. Gak boleh lepas ya berarti ya. Dan tergantung daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan, tapi minimalnya 6 bulan. Nah, ini kita balik lagi nih, TBC untuk bayi dan juga anak. Cara mengatasinya ini dok gimana? Ya dengan obat. Obat TB ya? Iya sesimpel itu. Balik lagi jangan sampai lepas. Hanya minimal 6 bulannya itu tetap berlaku. Dan banyak sekali orang tua yang aduh kasihan ya anaknya minum obat gitu ya. Nah kalau kasihan anaknya minum obat, jangan sampai anaknya ketularan gitu kan. Iya sih bener sih. Iya kan. Nah kalau mau anaknya nggak ketularan, itu jaga supaya lingkungannya bersih. Kalau ada yang menderita TBC, penderita TBC itu diobati. Terus jaga imun anak ini. Karena kan tadi bisa dia aktif, bisa laten kan. Jadi kalaupun masuk, usahakan supaya dia laten, jangan sampai aktif gitu. Nah, menjaga imunitas ya standar lah, makannya yang benar, tidurnya yang benar, anaknya ada aktivitas fisik yang cukup. Mungkin terakhir ini dok, tipsnya, maksudnya kan kalau tadi jarang nih ada anak-anak yang menularkan TB ke orang dewasa, tapi rata-rata adalah dari orang dewasa yang nularin ke orang dewasa ataupun orang dewasa nularin ke anak-anak. Nah ini tipsnya gimana ini untuk para orang dewasa gitu ya? Apakah mungkin tipsnya adalah coba dicek dulu nih, di ronsen dulu mungkin biar ketahuan apa enggak, kemudian dari situ baru dilakukan pencegahan ataupun juga gimana caranya supaya untuk mengobati TB-nya sendiri ini dulu dok? Ada nggak sih tips-tipsnya gitu mungkin? Ya sebetulnya memang kalau ditanya perlu medical check up atau tidak, iya perlu. Disitulah letak mengapa kita perlu cek kesehatan kita secara rutin walaupun tidak ada gejala. Apalagi kalau kita udah ada gejala, udah jelas batuknya. Ini banyak loh pasien saya, udah jelas batuknya udah 2 minggu nggak baik-baik gitu kan. Terus disuruh ronsen, nggak dok, nanti ketahuan sakitnya. Kalau ketahuan sakitnya kenapa ya diobatin gitu kan. Nanti kalau saya TBC gimana? Ya minum obat gitu, takut amat gitu. Kalau TBC mungkin ya. Nah itu makanya kita ini tinggal di daerah di mana angka TBC
itu tinggi banget angka TB baru. Dulu kita bilangnya TBC, sekarang kita bilangnya TB paru. Nah, angka TB itu begitu banyaknya sehingga tidak ada segala sesuatu yang memalukan, dan itu bukan kutukan, bukan hukuman gitu. Itu infeksi aja, tertular. Nah, kalau kita mau, misalnya kita yang udah ada gejala batuk dan sebagainya, periksa ke dokter dan diminta untuk ronsen, ya dilakukan. Kalau ternyata nanti dari hasil ronsennya terlihat dia memang TB aktif, ya diobatin. Obatnya sama kayak baik bayi maupun dewasa. Obatnya sama. Kalau dia TB aktif, ada 3-4 macam obat yang harus diminum, yang beda dosisnya aja. Yang harus diminum minimal 6 bulan, setiap hari, nggak bisa diskon, bisa lebih. Maksudnya 6 bulan minimal, tapi kalau misalnya belum sembuh mungkin bisa 9 bulan, setahun, 2 tahun gitu. Jadi minimal 6 bulan, nggak bisa diskon tapi boleh bayar lebih. Bayar lebih, salah ya. Bisa nambah. Berarti bisa nambah ya. Oh, berarti memang benar harus jaga kesehatan gitu. Iya. Pertamanya ya mencegah jangan sampai kena. Nah, mencegahnya ya dari dua pihak. Dari pihak pertama mencegah supaya jangan ada kuman yang masuk. Kedua, kalau misalnya kumannya masuk, daya tahan tubuhnya bisa ngelawan. Jadi daya tahan tubuhnya juga harus dijaga. Dan mungkin daya tahan tubuh itu dijaga yang tadi, pola hidup, makannya yang sehat, tidurnya yang cukup, aktivitas bergerak, olahraga, kelola stres. Dan belakangan ini sejak COVID sih, makin banyak orang yang minum obat serampangan. Maksud? Karena takut, karena merasa udah tahu gitu. Kalau batuk minum aja obatnya, udah paket lagi. Kadang-kadang kalau beneran loh ini, kalau pasien saya ke apotik minta obat batuk, dikasih paket obat batuk gitu. Kadang-kadang kalau ke toko obat paketnya itu bukan apotik ya. Kalau ke toko obat kadang-kadang paketnya itu sudah meliputi antibiotik yang mungkin sebetulnya nggak diperlukan. Nah, kalau si orang tersebut minum antibiotik tidak diperlukan, maka yang mati itu nggak cuman kuman. Kalau misalnya ada kuman, nggak cuma kuman-kuman yang jahat aja, tapi kuman yang baik juga ikut mati. Apalagi kalau nggak ada kuman yang jahatnya. Yang baik kuman baiknya juga ikut mati. Nah, ketika kuman baik itu ikut mati, ikut musnah karena pemakaian antibiotik yang tidak seharusnya dikonsumsi, maka si badan akan mengalami kekurangan tentara untuk membentuk imun tubuh, karena bakteri baik di dalam tubuh kita turut berperan serta menjaga imun tubuh kita, selain dari memang mungkin gennya kita atau ada penyakit atau mungkin nutrisi yang kita butuhkan, gaya hidup yang kita lakukan. Agak berat topik yang satu ini, tapi menarik. Ini jadi kayak sedikit flashback saya jadi kayak balik lagi gitu informasi yang balik lagi yang iklan tadi kelihatan. Makanya jangan sembarangan minum obat. Iya, dijaga-jaga ya sahabat Sonora ya. Memang tujuan dari Kamu Sehat ini adalah memberikan edukasi, memberikan pencerahan juga sahabat Sonora, dan juga mungkin TBC yang dianggap tabu mungkin sekarang tidak seharusnya dianggap tabu lagi juga ya dok ya ini. Iya, kalau misalnya takut ketahuan orang lain nggak apa-apa, berobat diem-diem aja, yang penting diminum obatnya. Karena sebenarnya kalau misalnya nggak diminum obatnya jadi ngerugiin orang lain juga sebenarnya. 2 minggu pertama itu sebaiknya mengisolasi diri, karena 2 minggu pertama ketika dalam proses minum obat itu masih bisa menular. Tapi setelah 2 minggu, pada umumnya setelah 2 minggu minum obat secara teratur dan obatnya benar, itu dianggap sudah tidak menularkan lagi. Menarik sekali. Ini kayak harus kita tutup dulu ya untuk episode Kamu Sehat kali ini, karena kalau dilanjutin panjang banget. Udah panjang. Nanti belum? Jadi ngantuk ya. Itu kan episode sebelumnya. Udah dong, enggak usah dibahas lagi jangan, ya. Ini kita sudahin saja ya sahabat Sonora, tapi sebelum kita tutup ini boleh dong tagline-nya Dokter Santi. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa untuk Anda boleh subscribe di channelnya ini juga, atau Anda mau like juga boleh, atau Anda mau share juga boleh ini. Dan juga jangan lupa komen, silakan Anda boleh turut berkomentar kira-kira topik apa nih yang mau dibahas di Kamu Sehat, langsung aja di kolom komentar. Dan juga pastinya kita ketemu lagi di episode Kamu Sehat lainnya. Bye. Dah.